Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Loresya Mariana dari kelas 3H AKM, nomor absen 18. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai audit piutang usaha. Untuk sebelumnya, saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Baik, untuk saat ini saya akan menjelaskan mengenai dari audit piutang usaha. Untuk yang pertama, apa sih audit itu? Audit adalah suatu proses pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan secara independen untuk menilai apakah laporan tersebut itu disajikan secara wajar dan sesuai standar. Nah, sedangkan piutang usaha itu adalah hak perusahaan untuk menagih uang dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa audit piutang usaha itu adalah pemeriksaan yang dilakukan auditor independen untuk memastikan bahwa saldo piutang perusahaan sudah benar, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apa sih tujuan dari audit piutang usaha ini? Yang pertama, yaitu memastikan piutang yang tercatat itu benar-benar ada dan bukan fiktif. Untuk yang kedua, memastikan semua piutang usaha sudah tercatat semua dengan jumlah yang benar. Yang ketiga, memastikan perusahaan benar-benar memiliki hak atas piutang tersebut. Untuk yang keempat, memastikan piutang itu disajikan dan diungkapkan dengan benar sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Selanjutnya ada prosedur dari audit piutang usaha. Yang pertama yaitu memahami dan mengevaluasi pengendalian internal atas penjualan piutang dan penerimaan kas. Untuk yang kedua, menyusun daftar piutang atau aging schedule per tanggal neraca. Untuk yang ketiga, memeriksa akurasi perhitungan dan mencocokkan saldo dengan buku pembantu dan buku besar. Untuk yang keempat, mencocokkan fitur dengan pesanan pelanggan dan bukti pengiriman atau uji cut-off. Untuk yang kelima, melakukan konfirmasi piutang kepada pelanggan. Untuk yang keenam, meninjau penerimaan kas setelah tanggal neraca sebagai bukti pelunasan atau subsequent collection. Kemudian, yang selanjutnya ada memeriksa nota kredit, retur, dan potongan penjualan agar pencatatannya akurat. Untuk selanjutnya ada mengevaluasi cadangan kerugian piutang atau allowance untuk memastikan jumlahnya cukup. Dan yang terakhir yaitu melakukan analisis tren untuk mengidentifikasi pola apa yang tidak wajar dan menarik kesimpulan ke atas kewajaran saldo. Nah, terdapat informasi yang tersedia, yaitu bahwa transaksi piutang dipengaruhi oleh transaksi penjualan kredit dan penerimaan kas dari pelunasan debitur, termasuk perhitungan retur dan potongan penjualan. Kemudian, perusahaan akan mengelola catatan piutang berdasarkan administrasi faktur-faktur debitur beserta bukti-bukti retur penjualan. Untuk pelunasan atau pembayaran oleh debitur didasarkan pada jumlah faktur-faktur individu. Faktur yang telah dibayar itu dipisahkan dengan faktur-faktur yang belum terbayar. Sedangkan bukti potongan penjualan dilampirkan pada bukti penerimaan kas yang berasal dari debitur. Dalam audit piutang usaha, harus dipertimbangkan keterkaitan hubungan transaksi-transaksi penjualan, kredit, retur penjualan, pelunasan debitur, kerugian piutang, dan cadangan kerugian piutang. Kemudian lanjut untuk bukti audit yang diperlukan, di mana yang pertama yaitu saldo buku besar. Terdapat saldo piutang usaha dengan tahun 2022 yaitu 656 juta dan tahun 2021 sebesar 491 juta. Untuk bukti yang kedua, yaitu penerimaan yang belum dibukukan, di mana transaksi ini merupakan setoran cek dari debitur yang disetorkan langsung ke Bank BNI, namun belum dicatat oleh perusahaan. Kemudian untuk yang ketiga ada jurnal penjualan. Ini adalah merupakan penjualan secara kredit yang dilakukan oleh em, PT Wahana Eka Setia. Untuk yang bukti keempat yaitu jurnal kas masuk adalah setiap transaksi kas yang masuk pada PT Wahana Eka Setia ini dicatat di jurnal kas masuk ini. Kemudian untuk bukti yang kelima yaitu rincian retur penjualan. Ini adalah semua rincian retur yang telah atau yang terdapat pada PT Wahana Eka Setia pada Januari sampai Desember. Kemudian yang selanjutnya ada prosedur audit yang dilakukan. Dan yang pertama yaitu memeriksa keakuratan catatan, yaitu dengan mencocokkan saldo piutang di neraca dengan buku besar dan dokumen pendukungnya. Kemudian yang kedua yaitu memastikan hak dan keberadaan piutang dengan melakukan konfirmasi piutang dan meninjau penerimaan kas setelah tanggal neracanya. Untuk yang ketiga yaitu memastikan kelengkapan pencatatan
dengan menelusuri daftar piutang ke dokumen pendukung untuk memastikan semua transaksi itu tercatat. Untuk yang keempat, yaitu menilai ketepatan penilaian dan alokasi, yaitu dengan menilai kecukupan cadangan kerugian piutang melalui analisis umur piutang. Dan yang kelima, yaitu memeriksa penyajian dan pengungkapan, yaitu memeriksa apakah penyajian piutang ini telah sesuai dengan SKK atau belum. Yang selanjutnya, cara mengisi kertas kerja. Untuk yang pertama, yaitu dengan melengkapi kertas kerja utama. Untuk caranya, yang pertama yaitu menuliskan indeksnya dengan indeks B. Kemudian kita beri judul, yaitu piutang usaha. Untuk tahunnya, untuk per tanggal 31 Desember 2022. Kemudian, pada bagian keterangan, kita isi dengan piutang usaha. Untuk saldo per bukunya, kita isikan dengan 656 juta seperti yang terdapat pada buku besar. Untuk yang saldo tahun lalu juga diisi dengan 491 juta seperti informasi pada buku besar. Kemudian, jika sudah, kita bisa memberikan paraf dan tanggal. Untuk selanjutnya, kita mengisi pada bagian kertas kerja yang untuk menghitung piutang usaha. Untuk langkah yang pertama, yaitu menuliskan indeksnya dengan indeks B1. Kemudian untuk yang awal, yaitu mengisikan saldo awal dari piutang usaha, yaitu mengisi 491 sebagai saldo awal sesuai dengan yang ada di buku besar. Kemudian ditambah dengan penjualan kredit sebesar 1.520.000.000 yang merupakan total transaksi penjualan kredit selama tahun 2022. Kemudian dikurangi dengan total transaksi penerimaan dari debitur yang senilai 1.321.000.000 dan dikurangi lagi oleh retro penjualan kredit selama tahun 2022 sebesar 34 juta, kemudian dikurangi dengan penerimaan yang belum dibukukan sebesar 26 juta. Ini terdapat angka ini dilihat dari bukti-bukti audit. Tentunya untuk retur penjualan kredit dapat kita lihat di bagian rincian retur penjualan, di mana jumlahnya adalah 31 juta. Ini ditambah dengan 10% yaitu pajaknya sehingga menghasilkan 34 juta. Untuk penerimaan yang belum dibukukan, ini 26 juta terdapat dari penerimaan yang belum dibukukan ini jumlahnya di total semua sehingga totalnya menjadi 26 juta. Untuk penjualan kredit, penjualan kredit sebesar 1 miliar ini terdapat pada jurnal penjualan yang bagian piutang usaha di totalnya atau jumlah paling bawah, dan bagian penerimaan atau pelunasan dari debitur ini terdapat pada jurnal kas masuk di bagian piutang usaha, di bagian jumlah piutang usaha di bagian bawah. Kemudian kita lanjut untuk setelah dimasukkan semua angkanya dapat dihitung sehingga saldo audit dapat ditemukan yaitu sebesar 630 juta. Kemudian dibandingkan setelah mendapatkan saldo audit, kita bandingkan dengan saldo buku besar, apakah sama atau ada selisih. Pada buku besar, di kertas kerja utama, yaitu 656 juta. Sedangkan saldo auditnya hanya 630 juta, sehingga terdapat selisih yaitu 26 juta. Setelah dihitung, maka kita beri tick mark, yaitu seperti tanda pada samping kanan, dan keterangan ada di bawah. Jika sudah, kita beri paraf dan tanggal dokumen tersebut selesai dikerjakan. Kemudian kita lanjut untuk melengkapi kertas kerja utama, yaitu setelah kita mengisi keterangan saldo berbuku dan saldo tahun lalu, kita isikan dengan bagian ref diisi dengan indeks B1. Kemudian untuk rate adjustment-nya, yaitu adalah selisihnya
Sebesar 26 juta. Untuk saldo berauditnya kita isi dengan 630 juta. Di mana hasil akhir kertas kerja utama ini akan diisikan ke kertas kerja neraca. Jika sudah, kita beri tick mark seperti gambar di bagian atau simbol di bagian kanan angka dan keterangan yang ada di bawahnya. Jika sudah, kita beri paraf dan tanggal dokumen tersebut selesai dikerjakan. Kemudian yang selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat karena adanya selisih dari saldo audit dengan saldo buku besarnya. Nah, terdapat selisih yang terdapat pada saldo per audit dan saldo per buku yaitu sebesar 26 juta. Sehingga dengan adanya selisih tersebut diperlukan adanya jurnal penyesuaian penyesuaian seperti di bawah ini yaitu Bank BNI cabang Kayu Tangan pada piutang usaha sebesar 26 juta bagi debit dan di kredit untuk mencatat penerimaan yang belum dibukukan. Mengapa akun debitnya yaitu Bank BNI cabang Kayu Tangan? Karena pada Bank BNI di penerimaan belum dibukukan, itu di Bank BNI sudah mencatat adanya pemasukan kas atau pada adanya penerimaan kas, sedangkan pada perusahaan belum mencatat adanya masuk pendapatan atau penerimaan, sehingga untuk jurnal Bank BNI bertambah dan piutang usahanya berkurang karena debitur sudah membayarkan melalui Bank BNI yang belum dicatat oleh perusahaan. Untuk yang selanjutnya ada kertas kerja neraca, yaitu piutang usaha dengan ref B dan saldo bukunya kita masukkan. Ini merupakan hasil dari kertas kerja utama yang kita pindah ke kertas kerja neraca. Jadi dapat disimpulkan bahwa audit pada piutang usaha PT Wahana Eka Setia ini dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah piutang yang tercatat itu sudah benar. Dari pengecekan dokumen seperti penjualan kredit, bukti pembayaran dari pelanggan, dan rektur, auditor dapat melihat apakah pencatatannya ini sudah lengkap dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dan hasilnya ditemukan adanya selisih sebesar 26 juta karena ada penerimaan kas yang belum dicatat oleh perusahaan, sehingga perlu dibuat jurnal penyesuaian. Setelah diperbaiki, saldo piutang dinilai sudah menunjukkan kondisi yang sebenarnya dan disajikan dengan wajar sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.